Shalom, perkenalkan nama saya Iwayan Ari Ucok Pering dengan NIM 2523018. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori etika. Yang pertama, ada teori deontologi, berasal dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban. Nah, menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai keharusan atau kewajiban. Yang selanjutnya ada teori teleologi yang berasal dari bahasa Yunani, telos yang berarti tujuan, akhir atau maksud. Yang selanjutnya logos yang berarti perkataan. Teori teleologi adalah ajaran yang menerangkan bahwa suatu perbuatan itu baik, bukan karena pada dirinya baik, tetapi karena ada faktor eksternal yaitu tujuan dari perbuatan itu yang baik. Maka demikian dari pandangan deontologi mengatakan berbohong itu tidak boleh karena pada dirinya berbohong itu tidak baik, sedangkan pada pandangan teleologi berbohong itu boleh jika kebohongan tersebut untuk sebuah kebaikan. Nah, kita ambil contoh, kita sedang duduk di sebuah warung, dan ketika melihat seseorang dikejar, kita melihat seseorang yang dikejar oleh preman dan ingin dibunuh. Nah, dan orang tersebut bersembunyi di warung itu, dan kita ditanya oleh preman tersebut. Dan kita, jika kita mengambil dari pandangan teleologi, maka kita diperbolehkan untuk berbohong demi menyelamatkan nyawa orang tersebut. Namun dari teori atau sudut pandang deontologi, berbohong itu tidak boleh. Yang selanjutnya ada teori egoisme. Nah, teori ini memiliki pandangan bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Karena itu, satu-satunya tujuan dan juga kewajiban moral setiap pribadi adalah untuk mengejar kepentingannya dan memajukan dirinya sendiri. Contoh dari teori egoisme ini adalah ketika ada kebakaran dan kita berada di dalam gedung yang kebakaran, kita cenderung hanya memikirkan diri kita sendiri atau menyelamatkan diri kita tanpa memikirkan orang lain yang berada dalam gedung tersebut. Nah, karena yang dikhawatirkan hanyalah karena akan membahayakan dirinya sendiri begitu. Jadi dia hanya berfokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, bila teori egoisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan baik atau buruknya tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi dirinya sendiri, maka teori utilitarianisme menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan dan akibat dari tindakan itu bagi sebagian atau sebanyak mungkin orang. Nah, karena itu teori etika ini juga disebut sebagai universalisme etis. Nah, ada dua kata, yaitu universalisme dan etis. Dikatakan universalisme karena menekankan akibat baik yang berguna bagi sebanyak mungkin orang. Dan dikatakan etis karena menekankan akibat yang baik. Nah, dan teori ini disebut utilitarianisme karena dia menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan kegunaan atau manfaat dari tindakan itu. Nah, contoh dari teori ini adalah memberikan bantuan sosial kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah membantu korban bencana. Atau contoh lebih simpelnya adalah ketika teman kelompok lain melakukan presentasi, namun mereka tidak memiliki laptop. Nah, dan mereka tentunya memerlukan bantuan untuk dipinjami laptop. Nah, pada saat itu kita membawa laptop. Nah, dari teori ini kita dapat menolong teman kelompok lainnya dengan cara meminjamkan laptop yang kita miliki.
untuk mereka gunakan saat mereka presentasi. Itu saja penjelasan dari saya tentang teori deontologi, teleologi, egoisme, dan utilitarianisme. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Shalom.